You are worthy of all praise. My heart will sing, yes, how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, yes, and all we see, how great is our God, how great is our God. Saya memberi judul namanya adalah Kingdom Mentality. Bahwa bicara tentang integritas akan sangat berhubungan dengan, kalau bahkan saya boleh bilang bahwa mentalitas adalah ibu dari integritas gitu ya. Nah makanya kita perlu izinkan saya berbagi tentang sedikit gambaran besar. Lalu kita akan lihat sama-sama bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dari integritas yang terbangun dalam kehidupan kita. Saya akan baca sebuah ayat dari kitab Kolose pasal pertama, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara kalau berbicara tentang kata freedom atau kemerdekaan, kemerdekaan itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah kalau dalam bahasa umumnya disebut orang bisa merdeka secara de facto. De facto artinya posisi. Secara posisi orang bisa mengalami kemerdekaan. Tapi ada yang kedua adalah dikatakan secara de jure. De jure artinya secara kondisi orang mengalami kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara de facto, secara posisi diakui oleh seluruh negara menjadi negara yang merdeka. 17 Agustus 1945. Tetapi secara kondisi bahkan sampai hari ini Indonesia masih perlu berjuang melawan penjajahan atas kemiskinan, penjajahan atas kebodohan, penjajahan atas kriminalitas. Tetapi secara posisi kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Saya nggak tahu telah berapa lama Anda secara de facto menjadi pribadi yang dimerdekakan oleh Kristus. Entah mungkin 5 tahun lalu, entah mungkin 10 tahun lalu, entah mungkin 3 hari lalu. Tetapi waktu kita telah dimerdekakan secara posisi, kita perlu sadar bahwa ada kondisi-kondisi yang perlu kita bangun dalam hidup kita agar tidak hanya secara de facto, tetapi secara de jure hidup kita juga hidup di dalam kemerdekaan dalam keseharian. Makanya kan pemarah nggak bisa berubah dalam semalam. Perlu ada sebuah proses perubahan, nah ini yang saya sebut namanya perubahan mentalitas kehidupan. Orang boleh beragama Kristen, belum tentu bermentalitas Kristen. Karena itu ada yang perlu terbangun dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan cuma merdeka, tapi kita punya mentalitas. Di dalamnya ada kata ini, integritas dalam kehidupan kita. Nah mari sama-sama kita masuk. Apa yang akan kita belajar dengan cepat pada pagi hari ini? Saya akan membacakan sebuah ayat yang kita sangat kenal sekali. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Nah kita akan korek-korek di sini aja ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba bilang bangsa yang terpilih ya. Imamat yang rajani, katakan imamat yang rajani ya. Bangsa yang kudus, katakan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, katakan umat kepunyaan Allah. Supaya kamu, nah ini dia hasil, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari apa? Kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Tadi di kitab Kolose kita baru baca bahwa dikatakan begini bahwa Ia telah melepaskan kita dari kegelapan. Nah, waktu Yesus lepaskan hidup kita, Dia bukan hanya melepaskan kita dari masa lalu kita, tapi ada dikatakan begini, perpindahan kehidupan. Nah, seperti itu. Dia memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, proses perpindahan dari kerajaan gelap, dari kata gelap, kalau tadi kita baca di ayat selanjutnya, dengan ke dalam terangnya yang ajaib, itu masuk dalam proses ini. Ada 4 mentalitas yang perlu terbangun. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua adalah imamat yang rajani.
Yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Dan yang keempat adalah umat pilihan Allah. Nah, yang pertama dikatakan Anda dan saya adalah bangsa yang dipilih. Artinya dengan sederhana kita perlu belajar dan meyakini hal ini sekali lagi bahwa kalau kita ada di sini itu karena ada anugerah, ada karena kasih karunia, ada kasih yang Tuhan berikan. Tuhan yang terlebih dahulu memilih kehidupan kita. Bukan kita yang terlebih dahulu memilih Tuhan dalam kehidupan ini. Kitab Roma bakal berkata, Yesus tebus hidup kita bahkan waktu kita masih jauh di dalam dosa dalam kehidupan ini. Jadi prinsip yang pertama adalah sadarlah bahwa kalau saya ada di sini bukan cuma karena saya lebih hebat dari orang lain, bukan cuma karena saya lebih rohani dari orang lain, bukan cuma karena saya lebih pintar dari orang lain, bukan cuma karena saya lebih bertalenta dari orang lain, tapi kalau saya ada di sini karena Tuhan yang terlebih dahulu memutuskan memilih kehidupan kita. Nah, orang-orang yang dipilih akan ada dua hal yang terlihat dengan jelas dalam kehidupannya. Yang pertama, dia akan berjalan dengan yang namanya humility. Dia akan berjalan dengan sadar bahwa semua yang saya punya bukan cuma tentang apa yang saya miliki, tapi semua yang saya punya karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikannya dalam kehidupan kita. Hal yang perlu terbangun dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan integritas kemerdekaan adalah berjalanlah dengan kerendahan hati. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati tidak akan merasa posisinya terancam ketika dia melihat ada orang-orang di sekitarnya dia bisa dipakai lebih hebat, punya lebih banyak, jalan lebih jauh. Karena kita sedang hidup dalam dunia kompetitifnya sangat besar banget, benar? Pernah ngerasain gak sih capek sebelum buat apa-apa? Artinya kita cuma capek lihat, gila dia udah punya itu, dia udah kesini. Wow, viewernya segini, wow yang nge-like segini, subscribernya segini. Apalah saya ini Tuhan. Akhirnya kita cuma, pengejaran kita cuma bagaimana saya bisa lebih hebat dari dia. Bagaimana saya bisa lebih luar biasa dari dia. Berapa banyak pemimpin-pemimpin, kalau boleh jujur, maafkan saya, salah sendiri undang saya gitu ya. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya merasa posisinya terancam ketika dia melihat di tempatnya dia. Ada pemimpin-pemimpin muda yang dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Sehingga mungkin sepertinya kayaknya pengaruhnya lebih besar. Apa yang Tuhan kerjakan sepertinya lebih hebat. Akhirnya kadang-kadang ada yang merasa posisi gua terancam, jabatan gua terancam, kalau begini caranya nggak bisa. Dalam kitab Yakobus pasal keempat dikatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jadilah orang-orang yang rendah hati dalam hidup ini. Lalu hal yang kedua yang tampak, orang yang adalah bangsa pilihan. Selain rendah hati, dia adalah orang yang kaya akan, saya sebut namanya, ucapan syukur. Gratitude. Ya, kitab 1 Tesalonika sangat terkenal ya. Pasal ke-5 ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan tidak berkata, mengucap syukurlah untuk segala hal. Apakah perbedaan antara mengucap syukur dalam segala hal dan untuk segala hal? Orang yang mengucap syukur untuk segala hal, kemampuan dia mengucap syukur akan sangat bergantung dari segala hal tersebut. Kalau segala hal tersebut menguntungkan buat dia, mudah untuk dia bersyukur. Kalau segala hal tersebut mendatangkan profit buat dia, mudah buat dia mengucap syukur. Tapi kalau mungkin hal yang mendatangkan ke dia itu lebih merugikan, hal yang negatif, kadang orang sukar untuk mengucap syukur. Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma untuk segala hal. Waktu kita menjadi orang yang berjalan dengan kerendahan hati, waktu kita menjadi orang yang berjalan dengan ucapan syukur, kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa saya adalah bangsa pilihan. Saya ada di sini bukan cuma karena saya hebat, bukan cuma karena saya bisa, bukan cuma karena saya mampu, tapi saya ada di sini karena ada satu pribadi yang memutuskan memberikan nyawanya di atas kayu salib, serahkan segala-galanya dan naik ke surga dan menyatakan semuanya buat kehidupan saya, sehingga saya yang harusnya hancur, saya yang harusnya mati, saya yang harusnya gak punya masa depan, diberikan sebuah anugerah
dan kesempatan untuk saya bisa mengerjakan kembali keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Amin. Lalu dikatakan yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Kalau dari bahasa aslinya Anda pernah belajar, kata imamat yang rajani itu mengarah kepada kata ini. Saya adalah pribadi yang punya namanya ini, responsibility. Coba semua sama-sama bilang tanggung jawab. Orang yang berintegritas adalah orang yang kaya akan tanggung jawab dalam kehidupannya. Tanggung jawab artinya begini, semua yang dipercayakan sama kita, kita bertanggung jawab mengerjakannya. Semua yang dianugerahkan kepada kita akan sadar bahwa semua ini adalah tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita perlu belajar bersama-sama, bahwa setiap orang Tuhan berikan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan ini. Sekali lagi ya, setiap kita punya perjalanan yang masing-masing. Tuhan tolong jangan suruh saya mengambil journey perjalanan yang dijalankan oleh Pastor Semi Mandik. Belum tentu saya bisa hadapin kalau boleh jujur. Karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. We are following the same person with a different path. Kita sedang mengikuti pribadi yang sama namanya Yesus. Dengan perjalanan yang berbeda-beda. Kita gagal fokus sama perjalanan kita waktu kita sibuk cuma lihat perjalanan orang lain. Kita gagal fokus mengerjakan yang terbaik atas apa yang diberikan dalam hidup kita. Karena kita cuma menghabiskan waktu kita hanya untuk mengikuti perjalanan orang lain. Berusaha menjadi perjalanan orang lain. Nah, kita perlu belajar bersama-sama adalah sadarlah bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Kita perlu fokus sama apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Saya menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ada orang yang suka sama apa yang saya kerjakan. Ada orang mungkin juga yang gak suka sama apa yang saya kerjakan. Tapi saya akan habis capek tenaga, capek waktu, kalau fokus saya hanya untuk berjuang menyenangkan semua orang. Saya berpikir lebih baik saya maksimalkan apa yang saya punya. Hanya untuk mencari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam kitab Yohanes pasal 21 ada peristiwa yang menarik. Ya, ini peristiwa Anda tahu ya, ini sebelum Yesus kembali ke surga. Dia sempat datang kembali kepada murid-murid yang hari itu Alkitab berkata kembali melaut. Petrus, Yohanes, Andreas, mereka semua karena Yesus sudah gak ada, memutuskan kembali ke ini bahasa saya, hidup yang lama, menjadi pelaut. Lalu Yesus datang, ingat ceritanya mereka gak dapat ikan, Yesus suruh ambil ikan, tebar jala di sebelah kanan, lalu akhirnya dapat ikan banyak, mereka kembali ke darat, Yesus 3 kali tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menangis, Yesus kembalikan janjinya buat Petrus, maka gembalakanlah domba-dombaku. Nah itu peristiwanya, oke? Nah tidak lama setelah itu ini yang terjadi. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa banyak murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Itu adalah Yohanes ya. Oke, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, apa dibilang? Itu bukan urusanmu, tetapi engkau follow me, kata Yesus. Yesus jalan sama Petrus, di belakang Yohanes nyusul. Petrus lihat Yohanes ngobrol sama Yesus. Guru kan ini ya, care sama kepo beda dikit. Tipis banget bedanya. Nah, Petrus tanya sama Yesus, Guru, apa akan terjadi sama dia? Yesus bilang gini, bro, dia mau jadi seperti apa kek? Dia mau punya apa kek? Dia mau pergi kemana kek? Itu bukan urusanmu. Urusanmu cuma satu, ikutlah aku. Kadang kita gagal ikut Kristus karena kita habiskan waktu kita cuma lihat jalan orang lain. Apa yang orang lain sedang kerjakan. Hari ini kita belajar, mohon maaf, itu bukan urusanmu. Urusanmu cuma satu, follow me, kata Yesus. Makanya kita perlu fokus temukan
Apa yang jadi panggilan dalam kehidupan kita, kerjakan itu, maksimalkan itu, dan kerjakan sampai selesai. Itu yang Yesus bilangkan dalam kehidupan kita. Lalu firman Tuhan katakan yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Nah ini udah gak perlu dicari bahasa Yunani Ibraninya lagi ya. Bangsa yang kudus itu semua bicara satu kata, buat saya kualitas hidup. Orang yang berintegritas adalah orang yang punya kualitas hidup. Dalam kitab 1 Yohanes pasal kedua, ayat ke-6 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ini dia, ia wajib hidup sama, semua bilang sama. Sama seperti Kristus telah hidup. Ini semua pesan buat orang yang ngakunya Kristen. Bahwa barang siapa yang menyatakan bahwa dirinya adalah hidup di dalam dia. Ini bukan pilihan, ini bukan kalau bisa. Hiduplah seperti Kristus, enggak. Dia wajib hidup levelnya ini sama seperti Kristus telah hidup. Anda di tempat kerja Anda di rumah dengan semua masakan Anda di sekolah, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, dengan tanggung jawab yang kita punya, kerjakanlah semua dengan sebuah kualitas hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baru yang terakhir dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah bicara tentang sederhana. Ini prinsipnya. Saya bukan pemilik. Saya adalah pengelola. Semua yang kita punya akhirnya kita sadar bukan punya kita. Karena kita siapa yang punya? Tuhan. Anda dan saya dikatakan umat kepunyaan Allah. Jadi yang punya kita atau Allah yang punya? Yang punya Allah. Artinya semua yang di tangan kita itu sebenarnya bukan punya kita. Karena kita sendiri adalah kepunyaannya Tuhan. Artinya waktu ada di tangan kita bukan owner, tapi kita adalah pengelola yang baik yang Tuhan percayakan. Makanya berbicara tentang pengelola, satu hal yang perlu terbangun sebagai orang yang sebagai pengelola yang punya integritas. Saya sebut namanya adalah dapat dipercaya. Dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 20 dikatakan begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi ini yang pertama saya temukan. Kepercayaan itu enggak datang dalam semalam. Kepercayaan enggak datang karena Anda maju, ditumpang tangan, kesetrum, Anda rebah, lalu Anda berdiri jadi orang yang dipercaya. Enggak. Kepercayaan itu harus dibangun. Kepercayaan itu harus ditanamkan. Karena ada hal yang kita bangun di hidup kita yang membuat orang jadi bisa percaya sama hidup kita. Tapi gini, orang yang ingin cepat menjadi kaya enggak akan luput dari hukuman. Nah ini masalahnya. Ternyata bukan masalah kaya atau enggak jadi kaya. Tuhan enggak gitu pusing sama masalah tersebut. Yang jadi masalah adalah ada orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya. Ada orang-orang yang ingin, ini bahasanya ya, lewat jalan pintas untuk menjadi kaya. Disinilah integritas tercoreng. Waktu orang memutuskan meraih sesuatu dengan cara pintas. Kita sedang hidup dalam sebuah dunia yang punya budaya yang sangat kental, namanya budaya instan. Instan tuh begini Bapak Ibu, kita pengen berdoa hari ini, besok pagi Tuhan langsung menjawab doa kita seperti yang kita mau. Itu instan. Instan tuh begini, usaha sedikit mungkin dengan hasil sebanyak-banyaknya. Sadarlah bahwa karena dasarnya begini, manusia suka hasil. Tapi Allah menghargai proses. Hargailah orang bukan cuma karena apa yang dia punya sekarang. Hargailah siapa saja karena kita sadar Yesus mengasihi siapa saja. Buat saya pribadi itulah integritas. Integritas adalah kerendahan hati. Integritas adalah ucapan syukur. Integritas adalah bertanggung jawab. Integritas adalah kualitas hidup. Integritas adalah kepercayaan. Jadilah pribadi-pribadi yang kaya akan integritas dan kerjakan kehendak Tuhan sampai selesai.